الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يفوق حمد الحامدين ويعلو شكر الشاكرين، حمدا يرضى الله به عنا ويتقبل به منا ويكون لنا ذكرا ونجاة يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات السبع والأرضين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، أفضل السابقين واللاحقين، وصاحب الحجة القاطعة والبراهين. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di pagi hari, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, kami selaku khatib mengajak khususnya kepada diri pribadi kami serta kepada segenap kaum muslimin, marilah kita selalu berupaya dan berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas serta kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, yang mana kesemuanya itu akan mampu menghantarkan kita dicatat oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga kita, keluarga dan masyarakat kita selalu Allah jadikan sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Agung Sunan Ampel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu kita ketahui, kita dengar, bahkan kita jumpai di akhir-akhir ini berbagai macam musibah, bala, malapetaka terasa tanpa ada henti-hentinya menerjang bumi pertiwi yang kita cintai. Sebuah negeri yang terkenal dengan kesuburannya, rumah, rifah, dan jinawi yang penuh semula dari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di akhir-akhir ini berbagai macam petaka kita dapati, bahkan kita dengar. Mulai dari gempa bumi Cianjur, Gunung Semeru dan lain sebagainya, banjir bandang, tanah longsor terasa tanpa ada henti-hentinya menghantam bumi pertiwi yang kita cintai, yang mana kesemuanya itu tentu tidak lepas merupakan pertanda dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Rum, Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un.
sungguh telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan, kesemuanya karena sebab ulah tangan-tangan kotor manusia itu sendiri. Kerusakan yang terjadi tidak lain dan tidak bukan tujuannya agar mereka merasakan apa akibat kotor perbuatan tangan mereka, agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah dan bala di samping senantiasa menghantam bumi pertiwi ini, di balik itu terdapat hikmah yang besar yang kesemuanya mengajak manusia untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya peringatan-peringatan tersebut adalah kecil jika dibanding adab yang besar yang akan diterima manusia kelak di akhirat jika tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hari ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surat As-Sajdah, wa nanudzil qarnahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan kami Allah benar-benar akan menjadikan manusia tersebut merasakan azab yang kecil sebelum azab yang besar yang akan mereka rasakan kelak di akhirat. Kesemuanya itu agar mereka manusia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, musibah-musibah tersebut bukan hanya sebatas fenomena alam semata, sebagaimana hal ini senantiasa diyakini oleh manusia-manusia yang tidak memiliki ideologi yang kokoh kepada agama, yang hanya mengerti perkara musibah tersebut mengkaitkannya dengan fenomena alam, sehingga musibah demi musibah yang terjadi tidak cukup menjadikan mereka ingat kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Hanya sebatas itulah pengetahuan mereka tentang yang terjadi. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Di dalam ayat yang lain, kebanyakan manusia tersebut hanya mengetahui tentang urusan perkara duniawi saja, mengkaitkan fenomena-fenomena yang terjadi hanya fenomena biasa, perkara duniawi, sehingga tidak kunjung menjadikannya bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Agung Sunan Ampel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada dua pokok utama yang menjadikan sebuah negeri akan dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam bala, petaka dan musibah. Sebagaimana hal ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa, ma yaf'alullahu bi'adzatikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab kalian jika kalian pandai bersyukur kepada Allah dan kalian kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha menerima syukur dari hamba-hambanya, dan dialah Allah Zat yang maha mengetahui. Dua perkara ini, pandai bersyukur kepada Allah dan kokohnya keimanan, merupakan dua pengaman utama sebuah negeri dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam bala serta musibah. Pandai bersyukur kepada Allah dengan cara menggunakan segala kenikmatan hasil bumi yang telah Allah anugerahkan kepada bumi pertiwi ini, seyogianya diarahkan untuk bersyukur sebagai sarana untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebaliknya, ketika sebuah negeri jarang bahkan lupa
tidak tahu cara untuk bersyukur kepada Allah, maka sungguh peristiwa kehancuran telah dekat ke negeri tersebut. Eksploitasi, pengurasan kekayaan alam, mengalihkannya kepada orang lain merupakan bentuk kurangnya syukur sebuah negeri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu akan mengundang turunnya musibah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sebuah negeri itu pandai mensyukuri nikmat Allah, niscaya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian pandai bersyukur kepadaku, niscaya kan Allah benar-benar akan menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada kalian semua. Berbagai macam kemaksiatan, pelanggaran, penodaan, penistaan kepada Allah adalah sebuah bentuk nyata, terang-terangan ungkapan perang manusia kepada Tuhannya karena tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan-kenikmatan hasil bumi yang sehingga digunakan untuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensejahterakan rakyat, tetapi sebaliknya sungguh disayangkan apabila tidak pandai mensyukurinya, mengeksploitasinya, menggunakan, menggali kenikmatan-kenikmatan alam yang Allah anugerahkan justru untuk kemaksiatan kepada Allah, justru untuk penodaan dan penistaan kepada Allah, maka tunggulah musibah demi musibah berikutnya yang kita mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari bumi pertiwi yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan hakikat berbagai macam terjadinya musibah adalah karena sebab kemaksiatan manusia itu seperti ini. Ma nazala al-azab illa bi ma'siyatin wa ma rufi'a illa bi taubah. Sesungguhnya tidak terjadi azab malapetaka kecuali karena kemaksiatan yang kian merambah terjadi di kaum tersebut, dan tidak akan diangkat musibah tersebut kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kali hendaknya kita pandai bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tersebut, ma ya'alullah bi'adabikum in syakartum wa amantum. Dan Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian pandai bersyukur kepada Allah yang pertama, wa amantum, dan kalian teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara nilai-nilai keteguhan keimanan seseorang kepada Allah, di antara tanda-tanda kokohnya keimanan suatu kaum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kuatnya rasa persaudaraan di antara mereka sesama kaum muslim. Bukankah demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda kekokohan keimanan suatu kaum adalah jika mampu menjadikan semua kaum muslimin adalah ibarat saudara-saudaranya. Tertera di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin satu dengan yang lain adalah saudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara tersebut, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Niscaya Allah akan merahmati kalian semua. Apalagi di akhir-akhir ini, tahun-tahun politik, sering kita lihat sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin, sesama peyakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan tetapi satu dengan yang lain saling mencaci, satu dengan yang lain saling mengolok-olok karena perbedaan partai, organisasi, pola pikir. Padahal sebaik-baik muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah muslim yang lain selamat dari lisannya,
kejahatan omongannya, dan kejahatan tangannya. Sehingga di dalam surat Al-Hujurat tersebut Allah kembali melanjutkan setelah mengibaratkan sesama kaum mukmin adalah saudara satu dengan yang lain. Allah melanjutkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wa la tanfizu anfusakum wa la tanabashu bil alqab bi'sal fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika hum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah lelaki di antara kalian menghina lelaki yang lain. Begitu pula wanita di antara kalian menghina sebagian wanita yang lain. Karena mungkin yang dihina, yang dilecehkan, yang direndahkan lebih baik daripada orang-orang yang dihina. Wanita itu anfusakum, jangan saling mencela sesama kalian. Wala tanabazul alqab, jangan saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Yang akhir-akhir itu sering kita dengar, yang satu memanggil kadrun, yang satu memanggil cebol, yang satu memanggil ini. Padahal semuanya adalah ahlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Allah, jangan saling mencela di antara kalian, jangan saling mengejek, jangan saling memanggil dengan sebutan-sebutan yang buruk. Wala tanabazul alqab bi'sal fusuqu ba'dal iman. Kata 10 panggilan adalah panggilan yang disematkan kepada orang-orang yang beriman. Maka jika mereka tidak bertobat akan perbuatan mereka, sungguh mereka adalah orang-orang yang zalim. Dua hal inilah hendaknya menjadi bahan introspeksi untuk kita meneliti diri kita sendiri, meneliti lisan kita, meneliti dan mengintrospeksi tangan dan anggota tubuh kita. Sejauh mana kita telah pantas menyandang gelar dari Nabi Muhammad SAW sebagai muslim adalah orang yang selamat orang muslim lainnya dari kejahatan lisannya dan dari kejahatan tangan dan amal perbuatannya. Sehingga Nabi Muhammad SAW telah mengibaratkan masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'ilul jasadi bis-sahri wal humma. Orang-orang mukmin, orang mukmin satu dengan yang lain seperti satu tubuh, saling menyayangi seperti tiga ubahnya, seperti satu tubuh. Kalau sebagian anggota tubuh itu sakit, tangannya sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakan sakit. Semuanya tidak bisa tidur, semuanya merasakan demam. Demikianlah perumpamaan muslim satu dengan yang lain, mukmin satu dengan yang lain dalam perihal saling merahmati, saling mengasihi, sehingga dengannya maka akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah dari langit, dan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan berkah dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau penduduk sebuah negeri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai mensyukuri, saling mencintai, maka kami Allah akan bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan keberkahan-keberkahan dari bumi. Keberkahan inilah kunci kebahagiaan seorang manusia. Harta yang sedikit jika diberkahi oleh Allah maka akan cukup. Ilmu yang sedikit diberkahi oleh Allah akan manfaat. Sebaliknya, sebanyak apapun harta yang dimiliki, tambang apapun yang dia miliki, kalau sudah tidak diberkahi oleh Allah, maka Nabi mengibaratkan, kalau manusia memiliki 1 lembar emas, masih ingin memiliki 2 lembar emas. Kalau 2, ingin 3, dan tidak akan pernah tercukupi mulut anak manusia sampai disesatkan di dalam mulutnya tanah di dalam kuburannya.
pada akhirnya marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang terbuka mata hati dan pikirannya, sehingga menjadikan fenomena musibah balak yang terjadi sebagai batu loncatan untuk sadar kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga semua saudara dan saudari kita kaum muslimin, kaum muslimat yang telah menjadi korban berbagai macam musibah tersebut, Allah berikan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamul malikil alam. Wallah Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadul muhtadun fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.